Dari banyaknya ragam kuliner di Nusantara, rasa-rasanya semua pasti setuju. Masakan Minang termasuk golongan yang paling rumit. Baik cara memasak yang butuh kesabaran tinggi, sampai bumbu yang terbilang banyak. Diyakini dari situlah muncul profesi para penakar bumbu Minang. Lantas, dari mana kecanggihan takaran bumbu itu berasal? Untuk menghasilkan bumbu giling ala Minang, para peracik biasanya memulai dari rempah-rempah dasar. Campuran elemen segar itulah yang nantinya bertugas menjadi pondasi rasa. Rata-rata setiap hari peracik bumbu bisa menghabiskan total 20 kg rempah dari cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lengkuas. Tetapi khusus cabai, biasanya peracik bumbu memakai cabai kering yang direndam terlebih dahulu sebelum digiling. Aku tadi yang ngeliat ya bahannya itu ternyata bukan pakai cabai yang biasanya, pakai cabai kering. Itu kenapa Mas? Itu untuk cabai, kalau misalkan kita pakai cabai yang biasa, itu jadinya berbusa gitu. Makanya kita pakai cabai yang kering itu supaya nggak ada busa, juga looknya juga terlihat lebih bagus. Tapi itu mempengaruhi nggak soal rasa sama ketahanannya gitu misalnya? Untuk rasa kayaknya sama aja ya Mbak ya. Untuk rasa, untuk bersihnya kayaknya juga sama aja. Untuk tahannya kayaknya lebih tahan yang ini, soalnya kan dikeringkan dulu di oven gitu kan. Oke, berarti memang yang didapatkan biji-bijinya, kemudian kulitnya itu udah kering gitu. Berbeda dengan mengulek bumbu yang biasanya disertai garam, di sini setiap rempah digiling tanpa campuran apapun. Penambahan elemen lain biasanya akan membuat bumbu mudah terfermentasi sehingga akan mengubah rasa. Selain itu, tekstur bumbu nantinya akan cenderung lebih encer. Penggilingan biasanya dilakukan 2-3 kali sampai mendapatkan tekstur yang super halus. Dari bumbu dasar, barulah para peracik menakar masing-masing bumbu untuk keperluan konsumen. Ada beberapa langganan seperti warung, ataupun ada ibu-ibu rumah tangga gitu yang suka beli biasa untuk ungkep ayam, ataupun opor gitu, ataupun semur gitu. Dengan harga jual yang terbilang murah, hanya Rp5.000 untuk satu porsi masakan rumah tangga, bumbu giling memang menjadi solusi praktis para ibu. Tak heran, bumbu giling juga laris di kalangan tukang sayur yang biasa berkeliling di komplek perumahan. Pembelian skala besar tentu bisa lebih murah lagi. Dari yang jual kayak gerobakan, itu kadang juga pesan ke kita. Itu ada mungkin dia juga suka ambil rendang ataupun bumbu opor yang udah kita bungkus, nanti kita kasih ke ibu itu. Meski tak ada yang tahu siapa orang pertama yang menciptakan bumbu giling, rata-rata para pedagang memang belajar dari pengalaman. Afdawati misalnya, sudah berjualan sejak 30 tahun silam. Perempuan asli Minang ini sudah hafal takaran untuk bumbu dasar segala masakan. Sebenarnya kalau untuk dasarnya itu apa sih Bu yang untuk dasar dan bisa untuk semua masakan gitu? Ya bawang merah, bawang putih, kemiri, pakai jahe, pakai cabai, bisa semua masakan. Takarannya gimana Bu? Ya takarannya kayak bawang merah seperempat, bawang putihnya 2 on gitu, jahenya se-on. Bawang merah ditakar dengan porsi lebih banyak karena berpengaruh dalam gurihnya hasil masakan. Sementara bawang putih yang aromanya cenderung tajam dan juga pahit hanya ditambahkan sebagai aromatik umami atau penguat rasa. Jahe sendiri wajib ditambahkan dalam racikan untuk memberikan sensasi hangat khas masakan Minang. Untuk takaran cabai dan rempah pelengkap lain, baru ditambahkan ketika ada pembeli memesan bumbu masakan yang diinginkan. Bumbu giling dasar inilah yang menjadi titik awal bagi berbagai hidangan, mulai dari rendang, gulai, hingga sambal lado. Itu tadi kalau misalnya untuk bumbu yang tadi banyak banget ya Bu yang minta ungkep gitu. Semur gitu. Nah itu gimana Bu untuk takarannya? Ya sama, kalau ayam ungkap 3 ekor ayam gitu. Kalau semur setengah kilo, sekilo sama kalau semur kayak rendang ukurannya minta orang gitu. Sama, berarti harus tahu bumbu dasarnya dulu. Ya dasarnya itu semua sama, cuman ntar ada tambahan kayak bumbu begini. Apa nih Bu? Ini kayak nyumur rendang, ini bumbu ketumbar, pala. Oh ada tambahannya ini. Ya ini yang pokoknya ini sebenarnya dasar ini juga dasar sebenarnya. Kalau nggak pakai ini nggak ada rasa.
Uniknya, meski dalam teori rata-rata bumbu memakai takaran berat, para peracik bumbu Minang nyaris tak pernah menimbang masing-masing rempah. Mereka hanya memakai sendok biasa berdasarkan hafalan luar biasa yang didapat dari pengalaman bertahun-tahun. Nah itu 1 ons, misalnya kayak bawang 1 ons, segala macam 1 ons, itu bisa ngelihat itu dari mana Bu? Kan nggak ditimbang tuh, udah ditakar sendiri tuh Ya, kan dari sendoknya udah biasa nyendok, udah sehari-harian begitu, ya udah pas aja. Misalnya rendang nih Bu, nah kalau rendang ini kok Ibu bisa tahu rendang takarannya seperti itu gitu? Ya kita udah masak, cicipin dulu sendiri, nah, baru penjual gitu, baru dijual ke orang. Meski secara teori sangat sederhana, nyatanya meracik bumbu tak semudah yang saya kira. Wah ini tinggal ini ya Bu ya? Kebanyakan jahenya. Kebanyakan? Nah kan skill menakar si bumbu dasar atau bumbu giling itu gak sembarangan. Kalau kata ibunya, kalau misalnya nih, ini si jahe bisa kebanyakan, rasa makanan itu bisa jadi pahit, repot nanti sampai rumah harus ditambah-tambah lagi. Jadi ini harus sedikit aja ya Bu ya? Segini cukup? Oh segini. Kita masukin segini. Kalau ibu masih jago. Meski begitu, para penjual bumbu giling juga membebaskan pembeli untuk memilih racikan yang diinginkan. Artinya, pembeli bisa saja hanya membeli bumbu dasar tanpa tambahan rempah giling lain. Alasannya tentu selera masing-masing yang berbeda. Karena lebih simpel aja ya masaknya ya, jadi nggak perlu pakai beli jahe lagi, beli bumbu-bumbu yang mana, kita langsung masak aja, nggak pakai ngulek. Lebih praktis masaknya, bisa buat langsung masak ungkep, langsung masak rendang, bikin opor, nggak perlu nyari bumbu yang lain lagi. Tetapi dalam dunia bumbu racik, tidak ada standar baku untuk menentukan takaran. Masing-masing dari peracik bumbu giling memang punya takaran tersendiri yang biasanya lahir dari kebiasaan daerah masing-masing. Sri Kartini misalnya, wanita asli Sumatera Utara ini punya standar berbeda dari peracik bumbu Minang. Ya untuk apa dulu? Kalau bumbu semur dia nggak pakai cabai. Iya. Nah, kalau bumbu gulai sama rendang sama arsik sama rica-rica itu pakai cabai. Iya. Cabainya yang banyak. Jadi bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai sama bumbu kering. Kayak kapulaga, bunga lawang, kayu manis gitu. Hanya saja, fakta tentang kecanggihan para peracik bumbu memang sulit dibantah. Hampir semuanya hafal dengan takaran masing-masing bumbu, bahkan untuk skala besar sekalipun. Yang belanja tanya, maksudnya berapa kilo dagingnya? Kan ditanya. Nah, jadi katanya, aku mau bumbu rendang sekilo daging. Ya kita bikin, cabainya sekian, udah piling berapa sendok. Ini kan udah ditimbang berapa sendok, tadinya udah ditimbang awalnya. Jadi kesananya gak usah ditimbang lagi, udah tahu takaran sendok. Dalam sebuah catatan disebut, bumbu giling konon bermula dalam tradisi hajatan masyarakat Minang sejak ratusan tahun silam. Porsi besar masakan membuat warga kala itu menggiling bumbu di rumah masing-masing untuk digabungkan bersamaan di lokasi hajatan. Ada juga yang menyebut kehadiran bumbu giling mulai moncer ketika perantau asal Minang mulai meramaikan ibu kota. Terlepas dari asal-usulnya, semua pasti sepakat bumbu giling bukan sekedar campuran rempah yang dihaluskan. Ia adalah denyut nadi dari setiap masakan yang menyatukan rasa pedas, gurih, dan harum menjadi harmoni yang sulit dilupakan.